来断后！至尊谷的奥义，符文也更加繁奥了，让这块谷彻底圆满。应该还有更大的造化。大哥，这里真是块宝地啊！之死火，区区列阵修士。还不现身联手攻敌？该你们表现诚意了。怎么会有个人Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti biasa ya guys ya, siang kita gaskan Siana beruang, malam baru kita gaskan si Dewa Pakboy nih. Kira-kira spoiler Dewa Pakboy kemarin lanjut nggak ya guys ya? Tapi sebelum itu, kita masuk ke part sebelumnya dulu, di mana kita sudah melihat Xiahou dan kawan-kawannya yang tiba-tiba dihampiri oleh kapal hantu guys. Kapal hantu itu dipenuhi oleh mayat-mayat hidup yang terus menyerang mereka. Xiahou terus mencari sumber kekuatannya untuk dihancurkan. Karena dengan begitu, barulah kompas mereka itu bisa berjalan. Dan dengan begitu juga, barulah mereka bisa kabur dari kapal-kapal hantu ini guys. Sehingga pertarungan pun terus terjadi. Xiahou sempat terjebak, tapi dia berhasil mengaktifkan tulang tertinggi dan keluar dari jebakan itu. Dan akhirnya Xiahou berhasil menghancurkan sumber kekuatannya guys, sehingga sang kompas pun bisa berjalan lagi. Dan mereka pun berhasil kabur dari sana. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai ke tempat pohon matahari guys. Dikatakan di atas pohon itu ada peluang besar, tapi saat mereka ingin masuk ke dalam, ada sebuah larangan yang menghalangi. Saat mencoba membuka larangan itu, Ling Chun tiba-tiba ditusuk oleh sang pohon dara kuno guys, sehingga tubuh proyeksinya pun hancur dan pertarungan terjadi. Secara cepat, Xiahou berhasil menumbangkan sang pohon dengan menghancurkan akarnya. Tapi selain sang pohon, ternyata ada juga praktisi venerable yang lainnya yang sangat kuat guys. Xiahou menyadari kekuatan mereka dan langsung mengeluarkan kotak harta dunia. Sehingga akhirnya kita pun masuk ke intro. 好，交给我们。 Tanpa basa-basi, Xiahou langsung menggunakan kotak harta dunianya menciptakan jalan agar mereka bisa kabur ke dalam guys. Xiahou juga berusaha kabur ke dalam, tapi sesuatu hal aneh pun terjadi. 快走！ Di mana si Cao Qi dan temannya itu berkhianat mencoba menyerang Xiahou. Mereka ingin mencuri kotak harta dunia milik Xiahou guys. Itu juga berhasil membuat Xiahou lengah sehingga terkena serangan dari sang Master Venerable. Dan dia pun jatuh ke dalam air. Di dalam air, Xiahou merasakan tulang tertingginya yang sedang diperbaiki oleh esensi cairan api bumi di sana guys. 这地火液净化修复， Ledakan luar biasa terjadi menembak ke atas. Itu adalah makna mendalam dari tulang tertinggi. Sehingga Xiahou pun ingin menyelesaikan perbaikan tulang tertingginya di sini juga. Begitu cepat selesai, 至尊谷的奥义。 dan kebetulan Xiahou masih berada di ranah penghimpun formasi, jadi dia ingin menuliskan rune dari tulang tertingginya guys. Sehingga proses itu berhasil membuat Xiahou menerobos ke tahap akhir ranah penghimpunan. Ditambah tulang tertingginya itu melahirkan sebuah kekuatan baru guys. Mantap ini ya, semakin OP udah. Sementara sang batu dewa yang akhirnya kembali, dia mengatakan kalau tempat ini adalah tempat yang penuh akan berkah. Karena harta karunnya itu begitu banyak.
Saking banyak dia serapnya juga, si batu dewa itu sampai-sampai mau berubah dia guys. Kalian lihat di badannya itu penuh akan esensi emas. Mungkin tidak lama lagi, sang batu dewa bakal berubah menjadi harta tertinggi. Mereka pun menghampiri pohon matahari di sana, tapi batu dewa menilai kalau ini sudah bukanlah pohon matahari, melainkan sekarang sudah menjadi pohon dunia guys. Jauh lebih hebat lagi. 世界树 而是正在向世界树进化，这棵树正在涅槃超越。 Mungkin juga pohon itu bisa menghasilkan buah dunia atau semacamnya, dan tentu jika mendapatkannya akan sangat luar biasa manfaatnya guys. Tapi saat asik mengobrol, tiba-tiba Shahou diserang lagi. Itu adalah si Master Venerable yang menyerangnya sampai jatuh ke dalam air guys. Dipanggil juga sebagai Master Rusa 5 warna termulia. Dia dengan sombong mengatakan, cukup aku saja untuk membantai dirimu yang sedang terluka parah. Dia meminta untuk menyerahkan hartanya atau bakal dia bantai. Sombong sekali. Apakah kau tak takut aku jauh lebih kuat darimu? 当我3岁稚童吗？我已经比你强了吗？ Tapi menurut sang master, bahkan jenius sekalipun di dunia, itu nggak bakal mudah melakukan penerobosan belenggu di dunia guys. Jadi dia sangat tidak percaya Shahou berhasil melakukannya. Di sini kebetulan Shahou ingin mencoba kekuatan baru dari tulang tertingginya, sehingga mereka pun bersiap. Shahou dikelilingi oleh harta tanduk miliknya guys, menciptakan angin topan yang luar biasa. Dikatakan siapapun yang berada di topan itu bakal menjadi debu akhirnya. Sang master yang begitu percaya diri. Namun tidak lama dari itu, hartanya hancur kebelah dua sama si Shahou guys. Sebelahnya diambil sama Shahou. Seperti biasa guys ya, jiwa maling ini membuat sang Master Venerable kesal bukan main. Sehingga mereka pun bersiap dan tuar. Sang Master Venerable berhasil dikalahkan hanya dalam satu serangan. Bagaimana bisa bocah di ranah penghimpun formasi bisa mengalahkan Master Venerable? Dia akhirnya menyadari kalau Shahou adalah si master muda tertinggi guys. Mantap. Benar saja, kalau runtulan tertingginya jauh lebih kuat sekarang guys, dimana setelah diperbaiki dan menerobos tadi, Shahou yang sempat memegang dadanya malah dikira homo sama si batu dewa guys. Sialan juga nih batu dewa ya. 你现在有点变态呀！ Mereka pun naik ke atas dan melihat ada gunung dunia di sana. Pastilah ada sesuatu hal yang penting di atas sana juga. Sehingga Shahou secepatnya pergi ke sana. Dia melihat ada kelompoknya Hong Huang yang dihimpit oleh para Master Venerable. Shahou sebenarnya sudah menebak kalau ini bakal terjadi. Sang batu dewa juga mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak tahu diuntung. Karena mereka sudah begitu berani mengkhianati abangnya Shahou. Tapi tidak lama dari itu, mereka melihat sebuah bunga matahari dewa guys. Dikatakan kalau bunganya sudah matang, maka akan menghasilkan sebuah buah dunia yang luar biasa. Tidak heran mereka semua berkumpul di sini guys demi merebut bunga itu. Ada juga Master Venerable yang menjaganya. Sang batu dewa ingin mengambil kesempatan mereka bertarung dan mereka bisa mencurinya. Tapi Shahou menyadari pasti ada sesuatu di dekat bunga itu. Dan benar saja ketika dia mengetesnya, ada larangan super kuat di sana guys. Mereka mengira kalau serangan itu adalah bantuan Master Venerable yang lain. Temannya pun menyuruh untuk dia keluar secepatnya dan bantu membantai para musuh ini.
Tapi tidak disangka-sangka yang muncul malah Shihao guys. Si pengkhianat ini mengatakan, sangat bagus Shihao berhasil selamat. Jadi cepatlah bergabung dengan kami. Sialan ini orang bermuka dua dia guys. Ternyata mereka mengatakan kepada Hong Huang sebelumnya kalau si Shihao telah terjatuh ke dalam air 10.000 kaki dan tidak bisa diselamatkan. Maka dari itu Hong Huang tidak kembali untuk menyelamatkan Shihao guys. Padahal yang bikin jatuh itu si kedua pengkhianat di sampingnya ini. Sialan memang ya. Bocah ini bisa mengambil senjata dari Master Rusa 5 warna yang terhormat. Pastilah dia memiliki beberapa teknik rahasia yang cukup hebat. Sehingga sang Master pun mengatakan mereka semua sudah salah paham dan ingin menebus kesalahan ini kepada Shihao. Jadi dia menawarkan sebuah harta tertinggi asalkan Shihao membantu mereka guys. Lanyu di sini memastikan kalau Shihao bakal dibantai setelah dimanfaatkan mereka. Jadi jangan sampai pernah percaya kepada para master ini. Mendengar kata pengkhianatan, sang pengkhianat ini juga menjadi teringat guys atas pengkhianatan yang dilakukan tadi saat dia menyerang Shihao bersama si Master Venerable. Ternyata mereka bekerja sama guys. Sialan ya. Xuan Mi menjanjikan akan memberikan cairan emas dari bunga matahari sepenuhnya kepada Shihao. Tapi di satu sisi, Shihao harus melawan banyak sekali Master Venerable yang tentunya itu nggak bakal mudah, malah mengancam nyawa. Shihao terus direbut oleh kedua kelompok ini guys. Sang Master dalam hatinya yakin di akhir si Shihao juga bakal tetap terbantai. Walaupun Shihao tidak memilih pihak manapun. Namun tidak lama dari itu sang bunga matahari akhirnya mekar guys. Mereka secepatnya menghampiri ingin merebut bunganya. Di sini mereka saling berdebat siapakah yang lebih layak untuk mendapatkan tetesan dari harta cairan emas bunga matahari ini. Shihao pun menjadi tersadar mereka semua itu menunggu tetesan dari cairan emas itu guys. Dengan begitu mereka nggak perlu menebus larangan. Tetesan pertama pun dimulai. Sang Master Raksasa Emas langsung berubah ke mode raksasa untuk menghalangi mereka. Benar saja semua serangan tidak berefek di hadapannya guys. Lan Yu dan Hong Huang ingin diserang, untungnya ada Xuan Ming yang membantu. Shihao di sini melihat si dua pengkhianat yang tidak mau membantu. Dari situlah dia sadar guys. Hong Huang dan kawannya Xuan Ming sebenarnya tidak jahat. Melainkan kedua orang inilah yang super busuk sehingga tuar. Shihao pun turun tangan, mantap. Shihao tak ingin menggunakan kekuatan baru dari tulang tertingginya dulu karena itu bakal menjadi kartu trufnya nanti. Dia juga nggak mau orang lain melihatnya guys. Tidak heran Shihao bisa melawan Master Venerable. Dia memiliki armor tubuh emas abadi. Sehingga adu kekuatan pun berhasil memukul mundur sang raksasa emas. Dibantu dengan daun Dewi Willow berhasil menyerang telak sang raksasa guys. Sementara ini dua pengkhianat hanya bisa terdiam. Lihat aja kalian nanti ya. Setelah berpikir cukup lama, sang Master Venerable pun memperbolehkan Shihao untuk mengambil 3 tetesan cairan emas pertama. Tapi setelah itu, Shihao harus mundur, tidak boleh ikut campur lagi. Sehingga Shihao dengan senang hati menyetujui itu, menerima semua itu guys. Dia pun dipersilakan, tapi di sini dia dalam hati sebenarnya sadar kalau semua itu hanyalah jebakan.
Nantinya Sang Master bakal memicu larangan di sana yang bakal membuat Shihao terkena serangan nanti. Sehingga Shihao pun mengambil cara lain, yaitu memicu larangan itu duluan guys, membuat para master di sana auto terpental. Dia langsung mengambil ketiga tetesan cairan emas dengan kotak harta dunianya. Mantap. Dikatakan kalau itu adalah cairan ilahi yang bisa membentuk kembali tulang dan daging seorang praktisi. Ini sangat langka ini. Tentu Sang Master Venerable kesal karena si Shihao yang berani melanggar kesepakatan. Tapi Shihao mengaku dia sudah mengetahui semua rencana busuk mereka guys. Dan tuar, Shihao menunjukkan jebakan si Master Venerable. Ternyata selama ini mereka sudah masuk ke dalam jebakannya guys, di mana tali-tali biru itu adalah milik Sang Master Venerable guys. Karena sudah begini, maka tidak ada kata damai selain bertarung sampai meninggoy. Tapi hal tidak disangka-sangka pun terjadi, di mana muncullah seorang sosok wanita dari dalam bunga matahari itu guys. Siapakah itu ya? Penasaran bukan? Langsung saja kita masuk ke bagai spoiler buat mengetahui siapakah sosok dari bunga itu. Langsung saja jadi guys. Buat part 82 WMSJ, episode 84 WMSJ di minggu depan lagi, kemunculan sosok wanita misterius itu belum bisa terkonfirmasi pada spoiler kali ini. Di sini kita hanya ditunjukkan sosok wanita yang super cantik bergaun emas guys. Tapi yang mengejutkannya adalah si Master Venerable mengeluarkan kekuatan Hydra, yaitu ular berekor 9. Setelah itu juga, Shihao dibawa ke sebuah kuil. Entah apa yang terjadi, tapi di sini si Hong Huang dipukul sampai terpental sama si pengkhianat guys. Sehingga Shihao si Lord Park Boy pun akhirnya turun tangan, membantu Hong Huang dan mengalahkan si pengkhianat dengan mudah. Namun tidak lama dari itu juga mereka lagi-lagi kedatangan para Master Venerable, dan ini tentu jauh lebih kuat dari yang sebelumnya guys. Terutama pemimpinnya yang berambut kuning ini. Mantap ini ya. Pertarungan bakal terjadi dengan begitu sengit lagi. Memang Tonghua ini pertarungannya non-stop. So selesai dulu untuk part 81 WMSJ. Dan seperti biasa guys, update lagi nanti untuk part 82-nya episode 84 yang kalian tunggu-tunggu di hari Jumat minggu depan. Dan pastinya hanya di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobe Movie dan Kobe Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then. See you guys.